kelompok 3 dan 7. Jadi hari ini tuh kita bakal ngebuat video tentang proyek sosial dengan tujuan untuk mengulik bagaimana sih penerapan Pancasila tuh di negeri ini gitu. Nah, kita udah ngajak dua narasumber. Yang satu narasumber itu dari anggota Karang Taruna. Yang satu lagi istilahnya tuh gimana ya? Anak tongkrongan lah ya, anak-anaknya sering ngopi-ngopi. Sebelum kita mulai ke sesi videonya, kita mau perkenalan dulu nih. Dari Darmanto dulu deh, ayo perkenalan. Perkenalan, nama saya Darmanto, NIM 1010-724-319. Saya Maulana Katrin Eka dengan NIM 1010-72-4080. Saya Alia Hinda Swede Syahida dengan NIM 1010-724-00034. Aku Nikita Rahmalia dengan NIM 1010-724-3001. Dan saya Fatia Savana dengan NIM 1010-72-4076. Saya Fawaz Salafi dengan NIM 1010-724-00060. Nama saya Syaludin Topokde dari kelas S1 Teknik dan Telekomunikasi dengan NIM 1010-72-0078. Oke, jadi langsung aja ke videonya ya. Dadah. Guys, jadi hari ini kita akan membahas topik yang bakal seru banget soal Pancasila. Tapi kali ini kita coba hubungkan dengan teknologi ya, teknologi zaman sekarang. Nah, gimana sih nilai Pancasila itu bisa diterapin di era digital yang sekarang? Nah, pas banget narasumber kita yang sekarang dia adalah seorang anggota Karang Taruna yang aktif sekali dalam kegiatan organisasi, dan satu lagi yaitu seorang mahasiswa yang aktif juga, aktif bersosialisasi di luar kampus ya guys. Kita sebut aja sebagai anak tongkrongan ya. Oke. Wah, menarik banget tuh topik kita hari ini ya. Tapi sebelum itu gue mau tanya nih sama kalian. Kalian tuh masih pada inget gak sih tentang isi sila-sila pada Pancasila? Jangan gitu dong, ngeremehin banget itu mah. Nih ya, yang pertama tuh ada ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang lain ada ingetnya? Ada dong. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia, yang keempat itu ada musyawarah untuk mufakat, dan yang kelima keadilan sosial. Nah, sekarang kita langsung aja ke ngobrol ke narasumber kita, yaitu dengan Kakak Bila dan Kakak Marcel. Nah, Karang Taruna nilai apa Pancasila apa yang sering banget di kegiatan apa aja sih gitu? Oke, Karang Taruna ya. Kalau aku pribadi sih pengalaman organisasi Karang Taruna tuh ini kita ngebahas nilai-nilai Pancasila ya, kayak gotong royong, keadilan sosial gitu-gitu. Itu paling terasa kalau misalkan kita bikin program sosial. Jadi kalau dari Karang Taruna tuh pernah bikin program, kita bikin aplikasi sederhana gitu. Jadi aplikasi itu tuh untuk mengolah aspirasi masyarakat. Dari aplikasi itu kita bisa tahu nih apa sih yang masyarakat butuhin, apa sih keluh kesah dalam lingkungan gitu loh, entah itu rukun tetangga atau rukun warga gitu sih. Jadi itu tuh kayak mempererat tali silaturahmi, gotong royong sama keadilan di lingkungan sekitar. Keren banget ya. Jadi teknologi itu bisa ngebantu banget buat mewujudin nilai-nilai Pancasila, khususnya gotong royong tadi kan disebutin. Nah, kalau dari Bang Marcel sendiri nih, gimana nih, ada kaitannya nggak teknologi sama nilai-nilai Pancasila itu? Pastinya ada. Misalnya kita sering bikin grup chat buat diskusi, belajar bareng. Di situ kita belajar musyawarah, nyari solusi bareng kalau ada masalah. Kadang kita juga pakai speed bill buat patungan biar adil, nggak ada yang ngerasa dirugiin. Aktif juga ya. Jadi ternyata teknologi itu kan bisa banget ya jadi untuk alat buat mendukung nih nilai-nilai Pancasila itu. Nah, tapi lihat nih, kalau menurut kalian itu teknologi itu ada sisi negatifnya. Kira-kira kalau dipakai secara negatif itu sisi bijaknya apa ya? Kalau sisi negatif teknologi itu udah jelas ada ya. Yang namanya teknologi itu kan tiap tahun tuh berkembang, IT berkembang. Nah, kalau misalkan teknologi berkembang tuh biasanya yang paling sering banyak masalah itu kalau misalkan isu-isu isu-isu yang gak beres tuh nyebar dengan gampang gitu loh, kayak hoax, terus juga komen-komen negatif di sosial media itu kan yang bisa bikin psikis setiap orang itu kan kayak anjlok lah bahasanya, kayak terganggu gitu. Terus juga kalau misalkan nih kita ngebahas ke budaya, nah budaya-budaya luar tuh biasa gampang banget nih masuk ke negeri kita gitu loh. Jadi akulturasi domestik tuh kayak tergeser lah eksistensinya gitu. Itu sih kalau dari aku ya.
sisi negatifnya perkembangan teknologi. Iya benar, kadang di grup tongkrongan aja ada yang suka debat gara-gara berita yang gak jelas. Tapi kita biasanya buat cek fakta dulu sebelum percaya, itu kan bagian dari sikap adil dan beradab juga. Wah, keren banget. Jadi sebenarnya teknologi itu cuma alat aja. Nah, itu tuh bisa banget menjadi hal yang positif, terutama untuk Pancasila, dan bisa juga menjadi hal yang negatif kalau misalnya disalahgunakan ya. Ngomong-ngomong, ada nggak sih momen di mana kalian ngerasa teknologi itu benar-benar membantu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ada banget. Kalau dari aku pribadi ya, dari pengalaman organisasi tuh kita pernah bikin crowdfunding online. Jadi kalau kalian belum tahu crowdfunding itu apa sih gitu. Jadi crowdfunding itu kayak kita tuh bahasa kasarnya tuh memungut dana dari orang-orang masyarakat luas gitu. Jadi tanpa kita tahu mereka siapa ataupun kayak mereka juga nggak kenal kita, tapi kita tuh membantu orang-orang yang kena bencana gitu, atau orang-orang yang membutuhkan atau lagi kena musibah. Kita bikin program crowdfunding dan nanti dananya itu akan kita alokasiin ke orang-orang yang bersangkutan ini. Oh, tapi ada satu kasus kan sekarang yang lagi viral banget kan, soal kayak kalian tau gak sih yang Agus itu? Nah, itu tuh dia tuh menyalahgunakan teknologi, padahal kan kita kayak udah ngebantu gitu kan, udah kayak saling ngebantu gitu kan buat si Agus ini. Nah itu tuh gimana sih pendapat Kak Nabila soal kayak Oke, kalau dari aku ya, di sini kan kita ngebahas juga nih nilai Pancasila ya. Ini sebenarnya berkaitan juga sih, karena salah satu fungsi Pancasila itu sebagai ideologi negara. Di mana Pancasila ini nih yang mengatur etika, kode etik setiap manusia gitu. Nah di sini tuh kasusnya adalah Agus ini menyalahgunakan penggunaan teknologi. Jadi bukan teknologi yang salah gitu. Kalau tadi kita ngebahas dampak negatif teknologi, di sini dampak negatifnya muncul karena orang itu sendiri gitu. Sebenarnya masyarakat tuh udah bagus ya, maksudnya kayak mereka inisiatif ngasih dana, dan ini berhubungan juga dengan crowdfunding yang tadi. Ini salah satu contoh nyatanya gitu. Jadi siapa sih yang bantu, namanya Teknovi ya, Teknovi yang dia kan beliau juga punya yayasan gitu. Nah beliau itu mengut dana untuk Agus, tapi Agusnya ini menyalahgunakan teknologi. Dia malah menggunakan dana-dana yang sampai miliaran, 1,5. Kalian bayangin seberapa bagus teknologi, tapi kayak disalahgunain sama orang yang nggak bisa menjaga kode etiknya dia gitu loh. Jadi sebenarnya tuh itu ngerusak kode etik, ngerusak Pancasila. Jadi kayak Pancasila tuh silanya tuh nggak bahasanya gimana ya, kayak nggak terrealisasi lah di kehidupan nyata gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Kalau dari Kak Marcel sendiri gimana nih Bang Marcel tentang kasus yang tadi? Kalau gue pernah pakai media sosial buat kampanye toleransi, kita bikin video singkat tentang pentingnya saling menghormati perbedaan. Banyak yang respon positif dan itu bikin gue sadar kalau teknologi bisa jadi alat buat menyebarkan nilai Pancasila. wah inspiratif banget ya. Jadi di sini ya guys kita bisa lihat ya Pancasila itu nggak cuma relevan di zaman dulu aja, tapi juga di era teknologi yang sekarang. Iya, teknologi itu harusnya jadi alat buat memperkuat nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan keadilan, bukan sebaliknya. Betul, setuju. Oke, nah kalau misalkan kalian berdua memberikan kesan nih buat yang ada di luar sana, pemuda-pemuda di sana, kayak apa tuh? Dari aku ya mungkin ya, kalau aku bakal bilang gunain teknologi itu sebaiknya gitu. Kayak sebaik-baik mungkin, sepositif mungkin. Kenapa? Karena makin kesini tuh orang ngalah gunain teknologi ya, kayak dikasih fasilitas ibaratnya bahasa kasarnya belagu lah gitu, bahasa kasarnya ya, kayak nggak gunain itu di tempatnya gitu. Terus kayak ya kita bisa lihat lah dari kasus-kasus kayak Agus tadi yang ditanya sama Alia gitu, kayak itu tuh udah pasti teknologi jadi kayak disayangkan gitu loh, harusnya positif malah jadi hal-hal negatif. Bisa jadi kayak sepositif mungkin gunain teknologi sebaik-baiknya. Oke, itu kalau dari aku. Kalau gue jangan jadi netizen yang toksik lah, sebaiknya jadilah contoh dengan menyebarkan hal baik di media sosial, simpelnya jadi tambah.
besar. Wah, setuju banget nih apa yang dibilang sama Kak Bila dan Kak Acel. Kalau misalnya teknologi itu bisa banget digunakan untuk hal mempersatukan, tapi bisa juga buat memecah belah. Setuju. Nah, terima kasih banget buat kakak Bila dan kakak Marcel. Hari ini kita benar-benar membuka mata dan semoga kita menggunakan teknologi dengan menghidupkan nilai Pancasila. Oke, nah tapi sebelum kita tutup nih, aku mau nanya, ada pertanyaan iseng nih ya. Kalau Pancasila tuh jadi orang, kira-kira dia tuh kayak sifatnya tuh kayak gimana sih? Gitu. Menurut kalian? Aku dulu kali ya. Iya, boleh. Kalau dari aku mungkin bakal ngambil contoh orangnya langsung kali ya, daripada kayak bingung gimana sih sifatnya gitu. Kalau orangnya langsung sih, tadi kan kita ngebahas tentang Agus tuh. Nah, yang nama Agus kan Teh Novi. Nah, Teh Novi sih ya, kayak maksudnya kayak jadi apa ya, role model yang bakal aku ambil lah gini. Kayak kalau misalkan Pancasila jadi orang tuh kayak siapa sih? Kayak Teh Novi. Kenapa aku bilang kayak Teh Novi? Kita balik lagi kan nilai-nilai Pancasila yang tadi kalian bahas, ada 5 kan. Di sini tuh menurutku ya, pandanganku Teh Novi itu tuh menerapkan 3 sila. Sila kedua, sila ketiga, sama sila kelima. Dimana beliau ini kemanusiaannya tuh, rasa kemanusiaannya tuh tinggi banget sih. Karena kayak siapa yang mau nolong orang siapa yang mau nolong orang cacat? Kayak gak ada yang mau peduli. Kalau misalkan gak dari orangnya langsung gitu loh. Itu pertama. Kedua, persatuan. Kenapa aku bilang persatuan? Persatuan itu bukan cuma ngebahas suku, ras, dan lain-lain, tapi kayak rasa gimana sih orang mau bersatu buat nolong satu orang gitu loh. Udah gitu orangnya nggak terima kasih lagi. Yang kedua, terus yang ketiga itu keadilan. Teh Novi ini kayak beliau ini apa ya, menjunjung rasa keadilan, kayak kita bantu yuk gitu, biar semua orang tuh adil, dapetin porsinya, dapetin jatahnya gitu. Mau itu orang bakal ngasih hal feedback positif ataupun enggak, kan beliau nggak ada pikiran apapun ya. Akhirnya dia masuk ke kasus itu kan, kayak gitu sih. Itu sifatnya tuh kayak gitu, sama role modelnya. Kalau dari aku sih itu ya. Mungkin dari Acil ada tambahan? Ya gue setuju, tapi dia juga asik kok, open minded dan gak milih teman. Pokoknya kalau Pancasila jadi orang, gue pengen dia jadi teman tongkrongan sih. Asik. Oke deh guys, obrolan kita hari ini seru banget ya. Makasih ya untuk narasumber kita yang hari ini. Sama-sama. Udah waktunya nih udah buat sharing cerita dan pengalaman kalian juga benar-benar inspiratif banget. Terima kasih ya. Nah, semoga kita semua tuh bisa terus nerapin nilai-nilai Pancasila ya guys. Biar Indonesia tuh makin solid dan makin maju. Semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi dan terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Sampai ketemu.